Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syawal Kamiludin Sabtaputra SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mengambil judul materi yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indo Perinjaya. Baik, perkenalkan nama saya Mr. Hidayatul Rahman dengan NIM J1A123161. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indo Perinjaya. Setiap hari, sekitar 6.300 pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan total 2,3 juta kematian per tahun. Kecelakaan kerja menyebabkan kerugian langsung seperti biaya pengobatan, kompensasi, dan tidak langsung atau penurunan produktivitas atau kerusakan mesin. Untuk mengatasi hal ini, maka diterapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasanya disingkat SMK 3 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012 yang bertujuan mengendalikan risiko kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta produktif. PT Indo Perinjaya telah menerapkan SMK 3 berbasis OHSAS sebagai standar keselamatan kerja guna memenuhi regulasi dan persyaratan pasar internasional. Baik, selanjutnya pengertian dari SMK 3. Apa sih itu pengertian dari SMK 3? SMK K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian pengertian SMK 3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK K3 merupakan pendekatan sistematis dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, meliputi kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kinerja SMK 3. Baik, selanjutnya yaitu peran SMK 3 di perusahaan. Berikut adalah peran SMK 3 dalam perusahaan. Yang pertama yaitu meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit kerja. Yang kedua yaitu mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Dan yang kelima yaitu mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasional dan survei di PT Indo Perinjaya, Probolinggo pada September sampai Oktober 2014. Informan terdiri dari 8 anggota P2K3L. Data primer diperoleh melalui wawancara terkait kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK 3, serta observasi menggunakan lembar penelitian berbasis PP nomor 50 tahun 2012. Data sekunder berupa dokumentasi perusahaan seperti kebijakan K3, pelatihan, HIRA, MSDS, dan laporan audit. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan hasil disajikan dalam narasi, tabel, dan gambar untuk menilai implementasi SMK 3. Baik, selanjutnya di bagian pembahasan yang pertama itu ada pembahasan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi K3. Penelitian dilakukan dengan metode operasional dan survei kepada 8 anggota P2K3L, Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. PT Indo Perinjaya telah menerapkan SMK 3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kemudian di bagian B, struktur organisasi K3 PT Indo Perinjaya. PT Indo Perinjaya memiliki P2K3L sejak 2027. Diperbarui pada 6 Januari 2013. P2K3L adalah wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja dalam penerapan SMK 3. Kemudian yang bagian C itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko PT Indo Perinjaya. PT Indo Perinjaya memiliki prosedur yang dalam bentuk lembar identifikasi bahaya untuk seluruh tingkat kerja.
Baik, selanjutnya ada program-program K3 yang diterapkan di PT Indo Perinjaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Berikut beberapa poin utama terkait program K3 di perusahaan ini. Yang pertama ada pelatihan K3. PT Indo Perinjaya secara rutin dapat mengadakan pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan pekerja dalam menghadapi risiko keselamatan kerja. Pelatihannya itu termasuk safety, health education training yang dilakukan setiap 3 bulan, mencakup pemahaman tentang material safety data sheet atau MSDS. Selain itu, di perusahaan ini juga memiliki HSE, Health, Safety, and Environment, training schedule untuk memastikan setiap karyawan dapat mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan standar keselamatan. Yang kedua ada pemantauan K3. Nah, pemantauan K3 ini dapat dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman dan sesuai dengan standar keselamatan. Safety patrol dilakukan setiap hari oleh tim P2K3L sebelum aktivitas kerja dimulai dengan fokus pada identifikasi tindakan tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Pemantauan lingkungan kerja dilakukan setiap bulan untuk mengukur kadar biologis dan kimia di instalasi pembuangan air limbah. Pemeriksaan rutin terhadap mesin dan peralatan kerja juga menjadi bagian dari program ini untuk memastikan semua alat dalam kondisi pakai dan tidak membahayakan pekerja. Selanjutnya ada audit dan evaluasi K3. Tujuannya untuk menilai efektivitas penerapan SMK3 di PT Indo Perinjaya melakukan audit internal dan juga eksternal secara berkala. Audit internal dapat dilakukan setiap tahun oleh tim internal, sedangkan audit eksternal dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Selanjutnya ada manajemen risiko dan pengendalian bahaya. Di PT Indo Perinjaya menerapkan sistem Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menentukan skala prioritas pengendalian. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penerapan prosedur keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, dan penerapan langkah-langkah teknis serta administratif untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir ada integrasi SMK3 dengan sistem manajemen lain. PT Indo Perinjaya mengintegrasikan SMK3 dengan sistem manajemen lain melalui Integrated Management System atau IMS. Dengan sistem ini, aspek keselamatan dan kesehatan kerja diselaraskan dengan manajemen kualitas dan lingkungan, sehingga seluruh bagian perusahaan dapat bekerja secara lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif. Baik, selanjutnya itu pencapaian K3. 95% kriteria terpenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Perusahaan memiliki kebijakan dan komitmen kuat terhadap kebijakan K3, manajemen risiko yang baik, dan audit yang konsisten, serta memiliki sistem tanggap darurat yang memadai seperti P3K, tenaga medis, dan rehabilitas pasca kecelakaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tantangan dalam K3. Beberapa tantangan dalam penerapan SMK3 di perusahaan yaitu dokumentasi dan pengendalian dokumen yang belum optimal, dengan masih adanya dokumen usang yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan prosedur keselamatan. Selain itu, pengumpulan dan penggunaan data K3 juga masih kurang maksimal, terutama dalam hal pemantauan kesehatan tenaga kerja dan pencatatan rehabilitasi pasca kecelakaan. Pemantauan dan evaluasi standar K3 perlu ditingkatkan, termasuk pencatatan hasil evaluasi dan strategi. Peningkatan yang lebih efektif, kesadaran, dan kepatuhan karyawan terhadap aturan keselamatan juga masih bervariasi, dengan beberapa pekerja yang masih lalai dalam menggunakan APD. Selain itu, ketersediaan sumber daya untuk K3 masih menjadi tantangan, terutama dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan alokasi anggaran untuk keselamatan kerja. Secara keseluruhan, PT Indo Perinjaya telah berhasil menerapkan SMK3 dengan baik, tetapi masih perlu melakukan perbaikan dalam aspek dokumentasi, pemantauan, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap keselamatan kerja. Baik,
Kesimpulan dari pemateri yang telah disampaikan teman-teman saya adalah PT Indo Perinjaya telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan tingkat kepatuhan mencapai 95% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Perusahaan memiliki kebijakan dan komitmen yang kuat dalam menerapkan K3, didukung dengan manajemen risiko yang efektif, audit dan evaluasi yang rutin, serta sistem tanggap darurat yang baik. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti kurang optimalnya dokumentasi dan pengendalian dokumen, pencatatan data K3 yang belum maksimal, serta kesadaran dan kepatuhan pekerja yang masih perlu ditingkatkan. Sekian, terima kasih hasil presentasi kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.